Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi la takilna ila anfusina tarfata ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama Al-Qurba TV tidak mengadakan acara obras ya, obrolan rasional santai. Dan alhamdulillah malam ini insya Allah kita kebetulan kedatangan tamu spesial. Mungkin banyak pemirsa Al-Qurba yang sudah mengenal beliau, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan nama beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Habib Dr. Muhsin Labib. Jadi gelarnya banyak ya, doktor juga, ustadz juga, habib juga. Jadi sudah sempurna secara gelar. Malam ini Al-Qurba TV akan mengangkat sebuah topik yang kami beri judul agama antara persepsi dan realita. Nah, sebelum saya bertanya, saya sapa dulu Ustadz Muhsin Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, berusaha sehat. Berusaha sehat ya. Maaf di tengah malam seperti ini akhirnya Al-Qurba TV mengajak antum untuk duduk dalam program obras. Mudah-mudahan antum berkenan ya. Siap. Nah, judul seperti yang telah kita sampaikan tadi, agama antara persepsi dan realita. Mungkin pertanyaan pertama atau pembahasan pertama, apa maksud agama antara persepsi dan realita? Terima kasih sudah diajak ngobrol dalam acara obras oleh teman saya Ustadz Abdillah Babud selaku pengasuh acara ini. Dan kebetulan tadi dia menawari saya untuk ngobrol-ngobrol, jadi saya berusaha untuk ngobrol santai Ustadz ya, jadi tanpa di setting supaya mengalir. Memang sesuai namanya Ustadz, jadi obras itu obrolan santai rasional. Memang santai. Oke. Jadi maafkan kalau saya memang tidak persiapan, tapi penampilan begini mungkin tamu yang paling kacau secara visual saya. Jadi, dan itu takdir, jadi saya tidak bisa mengubahnya, juga tidak berusaha untuk memaksakan diri ya. Beginilah untuk keragaman. Tentang persepsi dan realitas. Persepsi itu subjektif, artinya ada pada setiap orang. Setiap orang punya persepsi. Saya punya persepsi, Ustadz Dila punya persepsi, teman-teman kru ini juga punya persepsi. Persepsi adalah pemahaman atau interpretasi, konsepsi tentang sesuatu yang hadir dalam dirinya. Persepsi berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar diri. Jadi cara kita berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar itu adalah produk persepsi. Nah, ketika kita bicara tentang persepsi, berarti kita bicara tentang apa yang dipersepsi. Nah, yang dipersepsi inilah yang biasanya kita sebut dengan objek. Jadi subjek mempersepsi objek. Subjek mempersepsi objek. Diri mempersepsi selain diri. Nah, yang biasanya disebut dengan objek itulah realitas bahasanya, atau kenyataan, atau fakta. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-waqi' atau al-wujud al-khariji, apapun sebutannya. Dan seringkali orang tidak konsisten
dalam menggunakan kata ini, sehingga persoalan menjadi rumit karena tidak punya pemahaman yang sama tentang sebuah frasa, sebuah kata. Nah, supaya menjadi jelas di awal, persepsi itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, berupa keyakinan, pemahaman, interpretasi, dan apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar. Saya misalnya mempersepsi cangkir yang ada di meja ini, itu berarti ada cangkir di luar dan ada citra cangkir yang masuk ke dalam diri saya, sehingga saya mengungkapkan kata cangkir untuk mengungkap sesuatu yang ada di luar. Artinya ada dua cangkir. Kalau kita mau pilah, yaitu cangkir yang ada di luar dan cangkir yang ada dalam diri saya sebagai persepsi. Nah, agama juga salah satu yang dipersepsi. Sebetulnya persepsi bukan hanya agama, apapun adalah produk persepsi. Nah, subjek atau diri berhubungan dengan realitas melalui persepsi. Nah, hanya saja ada persepsi yang salah, ada persepsi yang benar. Bagaimana mengukur persepsi benar atau salah? Kalau sesuai dengan faktanya, berarti persepsinya benar. Kalau persepsinya tidak sesuai dengan faktanya, persepsinya salah. Sehingga salah dan benar itu sebetulnya ukurannya apakah sesuai dengan fakta yang ada di luar persepsinya. Nah, dari situ kita harus tahu, kalau kita sebut benar dan salah, itu artinya hubungannya dengan bagaimana persepsi subjek itu sesuai dengan fakta yang ada di luar subjek, yaitu objek. Agama juga begitu. Selain persepsi dan fakta, kita biasanya menyebut fakta itu adalah kebenaran. Kan orang sering menggunakan kata kebenaran, tapi sebetulnya tidak semuanya konsisten dengan istilah kebenaran. Kebenaran ada kata lain dari realitas. Al-haqiqah, al-waqi', orang menyebutnya begitu. Dan agama itu juga begitu. Agama yang kita persepsi dan agama yang ada di luar. Di luar tidak mesti berbentuk benda. Ini yang seringkali orang salah. Dia menganggap segala sesuatu selain dirinya adalah berbentuk, sehingga agama juga akhirnya dipahami sebagai sesuatu yang ada di luar, berbentuk. Agama ada dua, agama yang kita persepsi dan agama yang ada di luar, yang karena itu kita mempersepsinya. Artinya ada agama sebagai fakta dan agama sebagai persepsi kita. Samakah antara api yang ada di luar dengan persepsi kita tentang api? Beda. Persepsi kita tentang api tidak panas, tidak membakar. Tapi api yang ada di luar membakar, panas. Jadi ada dua pengaruh yang berbeda. Kalau yang satu pengaruhnya itu faktual, yang ini pengaruhnya mental. Dengan saya punya persepsi tentang gelas, tentang cangkir, ya saya punya pengetahuan tentang cangkir, tercerahkan saya. Tapi tidak punya beban. Begitu saya mempersepsi cangkir, bukan berarti berat badan saya nambah, karena tidak ada cangkir dalam bentuknya yang faktual di luar saya. Nah, persepsi ini diungkapkan melalui kata. Persepsi itu kan pikiran, diungkapkan melalui kata. Kata ini harus disepakati oleh semua orang. Kalau kita menggunakan kata sendiri kan tidak paham orang. Ketika saya menggunakan kata itu menunjuk pada fakta, sehingga saya tidak perlu lagi bawa cangkir kemana-mana untuk menunjuk cangkir. Cukup saya menggunakan kata cangkir yang akhir menunjuk kepada sebuah kata. Jadi persepsi diperantari oleh kata. Jadi ada pikiran, ada kata, ada fakta. Ada pikiran, ada kata, ada fakta. Di sini yang kadang-kadang orang sering salah dalam memahami. Nah, kalau dalam bahasa agama kita menyebutnya persepsi itu dengan keyakinan. Keyakinan, ya kan? Akidah.
ada kebenaran. Ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang beragama itu keyakinan dan kebenaran. Banyak orang menganggap keyakinan dan kebenaran itu dua kata untuk satu makna. Ini problem. Sehingga keyakinan dia adalah kebenaran itu sendiri. Padahal keyakinan adalah persepsi tentang kebenaran. Belum tentu sama. Apa yang tidak sama? Ya seperti contoh antara api yang ada di luar dan persepsi tentang api, pikiran tentang api. Api panas yang ada di luar, tapi persepsinya tidak ikut panas. Badannya tidak panas begitu mempersepsi api. Nah, agama kalau kita sepakati sebagai sebuah realitas, itu artinya wahyu. Sesuatu yang abstrak. Bukan seperti cangkir, kita tidak bisa membelinya di toko. Mau beli agama 2 kilo, 3 kilo kan nggak bisa. Artinya di luar itu ada fakta, dua macam fakta. Ada fakta yang konkret dan ada fakta yang abstrak. Agama, cinta dan lain sebagainya itu adalah jenis fakta-fakta abstrak. Ya kaum materialis tidak percaya itu. Kita percaya itu. Kalau kita tidak percaya itu, buat apa kita percaya agama? Agama sendiri adalah percaya Tuhan. Itu kan semuanya adalah fakta yang abstrak. Kita tidak bicara tentang cara membuktikannya. Ini kan tidak sedang membuktikan itu. Nah, artinya ada dua agama, yaitu agama yang ada di luar dan agama yang ada dalam diri kita. Nah, karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Persepsi setiap orang tentang agama itu berbeda. Ya otomatis agama itu berbeda dalam fakta dan persepsi. Kalau mestinya persepsi itu pasti sama dengan fakta, mestinya setiap orang punya persepsi yang sama tentang agama. Faktanya ada perbedaan pendapat. Ya, hampir setiap orang punya persepsi agama yang berbeda. Berbeda itu tidak mesti kontras, kadang berbeda ukuran, kualitas, banyak lebihnya. Ya, hampir bisa dikatakan persepsi itu tidak akan pernah sama, tergantung pada pemahaman dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tidak sadar tentang jarak perbedaan antara apa yang ada di persepsi dan ada fakta, dia menganggap persepsinya itu adalah fakta. Akhirnya orang cenderung menganggap apa yang dipahaminya itu adalah kebenaran, intoleransi, pemaksaan dan lain sebagainya. Padahal agama apapun, keyakinan apapun, selama kita tidak membedakan antara persepsi kita dengan fakta, maka kita cenderung akan menganggap pemahaman kita adalah agama itu sendiri. Pasti sebagaimana orang menganggap pemahamannya tentang cangkir adalah cangkir itu sendiri. Menggawat orang, saya sudah punya cangkir, padahal dia tidak punya cangkir dalam bentuk faktualnya, dia punya cangkir dalam bentuk pikiran. Nah, Tuhan itu mengajarkan agama kepada Nabi dalam bentuk fakta. Tapi itu yang disebut dengan wahyu, karena Tuhan mutlak kan. Nah, jadi fakta agama yang abstrak itu ada pada yang terjaga. Sementara kita beragama, Nabi juga beragama. Al-Quran itu turun untuk Nabi, juga turun untuk kita. Tapi ketika turun kepada Nabi sebagai wahyu yang mutlak, sebagai sesuatu yang mutlak, ketika turun untuk kita, itu adalah persepsi, interpretasi, pemahaman dan lain sebagainya. Nah, karena kita sadar bahwa persepsi dan realitas itu berbeda, kita berusaha untuk mentolerir persepsi orang yang berbeda. Tapi bukan berarti kita kemudian membiarkan orang yang punya persepsi salah. Apa terukurnya? Ya harus ada acuannya untuk supaya mendialogkan antara persepsi-persepsi yang berbeda-beda ini. Itu kira-kira 10 menit tentang relasi antara persepsi dan realitas. Ya, menarik. Artinya memang sengaja tema ini diangkat oleh Al-Qurba TV pada malam hari ini. Saya ulang lagi, temanya kepada para pemirsa, agama antara persepsi dan realita. Karena memang sebenarnya terjadinya kegaduhan, terjadinya perpecahan itu dikarenakan banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang mereka pahami tentang agama itu statusnya masih persepsi, ya, bukan realita agama itu sendiri. Nah, kadang-kadang orang itu karena dia tidak sadar,
bahwa agama yang dia pahami itu berpredikat sebagai persepsi, maka dia anggap itu sebagai realita, dan akhirnya terjadilah semacam ekstremitas ya, atau intoleransi dan lain sebagainya, karena dia anggap persepsinya ini mewakili realita daripada agama itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa dampak bila seseorang tidak menyadari, dan kebanyakan orang tidak menyadari, perbedaan antara persepsi dan realita berkaitan dengan agama? Dampaknya itu dia menganggap bahwa dia mendapatkan kebenaran yang mutlak itu. Dan karena dia meyakini keyakinannya adalah kebenaran, maka dia terdorong untuk mengajak orang kepada apa yang dipahaminya sebagai kebenaran itu. Akibat dari itu, ketika dia tidak bisa mengajak orang untuk mendapatkan kebenaran yang dia klaim sebagai kebenaran mutlak, dia merasa ini kebatilan. Dan karena kebatilan, dia harus dimusnahkan. Memusnahkan secara verbal, atau kalau dia tidak mampu mengatasi secara verbal, mungkin mengatasinya secara fisikal dan lain sebagainya. Itu semua adalah akibat dari rabun, tidak bisa membedakan antara keyakinan dan kebenaran. Dan ketika dia menganggap, sebetulnya ketika orang menganggap keyakinannya sebagai kebenaran itu sendiri, bahwa agama yang ia anggap benar itu benar pada faktanya, itu sebetulnya mengambil alih peran para nabi yang sudah memang dibatasi kesuciannya untuk menjadi penerima agama yang mutlak ini. Makanya disebut suci. Nah, dia sebetulnya tanpa sadar sebetulnya mengklaim dirinya sebagai nabi susulan, dengan mengatakan bahwa apa yang dipahami sebagai sebuah kebenaran. Dan ini sebetulnya berlaku untuk semua keyakinan agama, apapun mazhabnya. Semestinya orang harus sadar bahwa agama, selama dia bukan nabi, selama dia bukan orang yang memang sudah difilter untuk mengawal agama wahyu yang suci, yang mutlak ini, dia harus sadar bahwa apa yang dipahaminya adalah persepsi. Memang kualitas persepsi antara satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda, tapi tetap dalam koridor persepsi. Oke, semakin jelas ya gambaran antara agama, antara persepsi dan realita. Nah, tapi kemudian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beragama itu biasanya mereka ketika berbicara agama berdasarkan literatur. Umpamanya kalau di tengah-tengah umat Islam, ketika seseorang berbicara agama mengutip ayat Al-Quran atau mengutip sebuah riwayat atau hadis ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka apakah cukup punya alasan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah realita daripada agama itu? Karena apa? Karena saya menyandarkan pemahaman saya ini pada teks, ayat, dan riwayat. Apakah itu cukup? Dan kalau tidak cukup, coba antum jelaskan. Kira-kira seperti apa itu? Makna literatur dan fungsi literatur, atau sejauh mana literatur itu mampu mengantar seseorang pada realita? Kita kan yakin bahwa Al-Quran itu wahyu, ucapan Nabi juga wahyu. Kita sudah sepakat. Selesai dengan itu. Artinya sepakatlah apa yang disampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu menegaskan bahwa Nabi itu semua yang diucapkannya adalah wahyu. Tapi persoalannya, kita itu bukan mendapatkan wahyu, kita mendapatkan informasi tentang wahyu. Info tentang wahyu bukan wahyu. Kalau kita langsung dapat wahyu, ya berarti kita mengklaim diri kita nabi. Apa yang bedakan antara nabi dengan yang bukan nabi? Maka itu beda antara wahyu ketika sampai kepada nabi itu wahyu, ketika sampai kepada kita itu namanya persepsi. Persepsi itu apa yang kita terima, bukan wahyu, info berupa teks, berupa tulisan. Karena waktu yang cukup panjang berpindah dari orang yang bukan nabi kepada orang yang bukan nabi dan begitu seterusnya, maka dengan adanya kepentingan politik, tingkat kecermatan yang berbeda-beda, akhirnya kita menghadapi teks
yang sama-sama diklaim dari Nabi berbeda-beda, kadang justru bertentangan. Nah itu artinya mana mungkin Nabi menyampaikan dua hal yang bertentangan. Dengan begitu kita tahu salah satunya ada yang benar, tapi kita tidak punya kemampuan misalnya untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Cara terbaik adalah menggunakan akal. Kalau orang pandai biasanya mempelajarinya secara sanad, jalur periwayatannya itu dengan kriteria-kriteria sampai dia memastikan dengan kriteria ini orang itu dianggap jujur, dan karena jujur hadisnya sahih. Jadi karena jalur periwayatan dia dianggap benar, bukan karena konten. Ada lagi yang tidak mempersoalkan jalur periwayatan, tapi langsung masuk pada kontennya, logis atau tidak, bertentangan dengan teks yang lain atau tidak. Kalau bertentangan, sebanyak apa? Misalnya ada satu kontennya B, yang lain kontennya A, tapi yang mengatakan kontennya A lebih sedikit daripada yang konten B, maka otomatis banyak kriteria-kriteria yang dibangun oleh para ahli untuk memilah-milah. Kalau dia tidak mengerti konten, juga tidak mengerti tentang alurnya, maka itu bukan wilayah yang harus dijadikan dasar. Dia tidak punya bekal untuk masuk ke dalam bidang ini. Kalau dia punya bidang ini, itu pun kalau sampai kepada, karena syarat-syarat yang sudah dipenuhi, kompetensi, keahlian, dan lain sebagainya, kalau dia sudah sampai pada identifikasi bahwa ini hadis sahih misalnya, sesuai dengan prosedur, sahih di sini belum tentu faktual, karena kita tidak menemukan fakta wahyunya, tapi yang kita temukan adalah teks, yaitu yang memuat info tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga disebut sahih bukan karena faktual. Disebut sahih itu artinya sah menurut prosedur periwayatan. Boleh jadi sesuatu yang dianggap sahih, mungkin faktanya memang tidak pernah disampaikan oleh Nabi, boleh jadi itu bohong, tapi perawinya tidak pernah diketahui menurut rijal, dia orang baik, orang benar, orang jujur, sehingga apa yang disampaikannya benar. Padahal orang jujur bisa bohong suatu waktu. Dan orang yang dianggap bohong, biasa berbohong, walaupun hadis yang disampaikan boleh jadi memang itu benar, tidak dianggap sahih. Artinya sahih maupun tidak sahih, dhaif, mauthuq, hasan dan lain sebagainya, itu dianggap benar dan salah karena kriteria dan prosedur periwayatan, bukan karena kebenaran faktual. Memang kita tidak dituntut untuk tahu apakah fakta, kecuali kalau kita bisa tembus lorong waktu, kembali ke masa lalu, kemudian kita langsung dengarkan dari Nabi lagi, rekonstruksi, ini bisa, atau dapat bocoran dari langit. Nah itu bisa. Kalau tidak, tetap saja kita tidak berhubungan dengan hadis sebagai wahyu. Yang kita berhubungan dengan teks yang menginformasikan, yang dibawa oleh orang yang juga bukan Nabi. Dan kita kadang tidak berhubungan dengan kita langsung berhubungan dengan teksnya. Nah dari situ teks bukan konsumsi publik. Teks konsumsi orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya bekal banyak ilmu-ilmu tertentu, yang dengan itu hanya untuk menghasilkan bahwa ini sudah benar melalui prosedur, bukan benar secara faktual. Jadi ada kebenaran prosedural, ada kebenaran faktual. Kita tidak akan sampai kepada kebenaran faktual itu. Dalam epistemologi tidak akan pernah sampai. Ya, artinya dari keterangan antum yang cukup panjang lebar tadi, kita bisa menyimpulkan, atau kalau seandainya nanti kesimpulan saya ini tidak seperti yang antum maksudkan, boleh antum luruskan, bahwa bahkan ketika seseorang itu berdalih atau merujuk pada literatur, baik itu ayat maupun riwayat, tetap saja apa yang dia fahami tentang agama itu adalah persepsi dan bukan realita, karena mereka adalah bukan orang-orang yang mengalami langsung turunnya agama dari Tuhan kepada dirinya. Jadi tetap meskipun seorang itu berdalil pada ayat atau riwayat apapun itu, tetap apa yang dia pahami adalah dalam status persepsi. Apalagi tidak punya kompetensi, apalagi tidak punya bekal, ini justru bisa dianggap malpraktek. Nah, kita akan dalami tema ini lebih jauh, Ustaz. Yang akhirnya mungkin ini fenomena yang
yang sangat apa namanya itu, ya boleh jadi menggelikan, meskipun juga selain menyedihkan juga kadang-kadang layak untuk ditangisi. Kenapa sementara umat beragama ini memahami agama dalam status persepsi? Kenapa mereka itu kok gigih dalam mempertahankan persepsinya, sampai-sampai mereka terjun dalam hal-hal yang bahkan melampaui batas, sampai menyesatkan, mengkafirkan, memerangi orang-orang yang tidak punya persepsi sama dengan dia. Padahal dari keterangan antum tadi bisa kita pahami bahwa loh, agama yang dia pahami itu persepsi, belum tentu sesuai dengan realita. Nah, sesuatu yang masih berstatus persepsi dan bukan realita ini, kenapa orang-orang itu kok sepertinya gigih dan akhirnya menjadi pemeluk-pemeluk agama yang ekstrim, bahkan menghalalkan segala cara untuk agar orang menerima persepsinya? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya itu karena dia gagal untuk bisa memisahkan antara keyakinan dan kebenaran, antara persepsi dan realitas, antara agama sebagai wahyu dan agama sebagai info yang disampaikan oleh orang tentang wahyu. Nah, hadis dan ayat memang sedikit berbeda cara kita memperlakukan dalam konteks persepsi dan realitas. Kalau ayat Al-Quran itu kan disepakati oleh semua umat Islam, kontennya, otentisitasnya. Yang berbeda adalah penafsirannya, interpretasinya. Ya. Kalau riwayat berbeda pada otentisitasnya, juga pada interpretasinya. Jadi hampir tidak mungkin orang punya persepsi yang sama tentang penafsiran ayat, dan hampir tidak ada orang yang punya persepsi yang sama tentang otentisitas satu riwayat, kecuali yang memang benar-benar mutawatir dan tidak ada seorang pun yang mempersoalkan itu. Makanya disebut dengan mutawatir. Itu artinya sangat populer, tidak ada orang yang memperselisihkan itu. Dan kalau kita menggunakan akal, maka itu bisa kita gunakan untuk menganalisis, memverifikasi, memvalidasi teks riwayat. Karena apa? Karena riwayat adalah info. Orang tidak bersepakat. Munculnya mazhab-mazhab, kelompok-kelompok itu karena persoalan dalam mengidentifikasi sumber teks. Kalau semuanya sudah sepakat tentang penafsirannya, otentisitasnya sudah sepakat, nggak perlu ada kelompok, nggak perlu ada mazhab, nggak perlu ada perbedaan-perbedaan. Jadi sumber perbedaan mazhab-mazhab itu karena berbeda dalam membangun kriteria-kriteria dan prosedur penentuan hadis, juga sumber hadis, perawinya. Dan yang ketiga, karena perbedaan dalam memahami konten. Karena sebagian ada yang menggunakan akal sebagai juri untuk memilah-milah konten. Ada yang membedakan, akal itu punya sumber sendiri, teks itu punya sumber sendiri. Ada lagi yang mengatakan teks dulu kemudian akal. Jadi berbeda-beda. Itu yang melahirkan pemahaman-pemahaman yang makin hari makin banyak berbeda. Kalau kita bicara tentang agama, sebetulnya apa yang dipahami oleh semua orang itu ya persepsi. Tidak pernah benar-benar agama sebagai wahyu. Karena inna dina indallah al-Islam, agama yang ada pada Allah. Karena itu ada Nabi. Kenapa Allah tidak langsung aja membuatnya setiap orang punya persepsi yang sama saja? Tidak perlu ada Nabi dengan susah payah kita harus berselisih dengan itu. Itu karena apa? Jeripaya orang dalam membangun persepsinya. Oh, berarti orang jeripayanya adalah ketika dia memiliki persepsi yang lebih tinggi, ya berarti tingkat kebenaran diukur dari persepsinya yang paling tinggi. Sama-sama relatifnya, tapi bukan berarti semuanya punya satu jeripaya yang sama. Tidak. Setiap orang punya persepsi ketika dia memaksimalkan akalnya. Dia menggunakan akalnya untuk mengetahui. Dan ketika dia tidak punya bekalnya, tidak mengetahuinya, dia harus berhenti, sadar diri di situ. Karena itu sebenar apapun agama, mazhab, keyakinan yang kita anut, itu tetap kita tidak akan pernah pindah status kita dari umat menjadi nabi, dari Syiah menjadi
imam, nggak akan pernah. Makanya ada umat, ada nabi. Nah, kalau umatnya juga bisa memahami seperti nabi, kan akhirnya kuningannya jadi emas semua. Kalau orang Syiah juga bisa menjadi imam, pemahamannya tentang kebenaran itu semua itu, berarti sudah tidak perlu ada Syiah. Jadi ahlul bait semua. Jadi jumlah ahlul bait ya sebanyak orang Syiah. Makanya apakah semua Syiah itu ahlul bait? Ya, kita memang akan selamanya menjadi pengikut. Artinya pendaftaran untuk jadi imam akan tertutup selamanya, sudah dibatasi. Ya. Nah, dari keterangan antum dan uraian antum, sepertinya seharusnya ketika seseorang itu menyadari bahwa status pemahamannya akan agama itu adalah bersifat persepsi, harusnya orang itu toleran dong. Iya, seharusnya kan begitu, Ustaz. Ya. Tapi ketika dia gagal rabun, dia tidak bisa bedakan keyakinan. Memang dia sejak awal dia tidak punya pemahaman tentang subjek, objek. Dia keburu beragama dulu sebelum dia berakal gitu. Kan kita mestinya berakal dulu kemudian beragama. Orang-orang ini keburu beragama kemudian baru oh iya menggunakan akal. Mau atlet ke belakang nggak berat, jadi lanjut saja gitu. Ya. Jadi memang sangat bahaya kalau akhirnya orang tidak sadar bahwa apa yang dia pahami tentang agama itu adalah berstatus persepsi, dan karena itu dia mungkin bisa menjadi ekstrim, bisa menjadi galak. Ya, dan ini bukan hanya ketika kita bicara begini, bukan hanya konteksnya antar agama. Beda agama terjadi intoleransi. Enggak, kadang-kadang orang dalam satu agama yang satu memiliki kesadaran tentang relativitas dan kemutlakan, kita meyakini nabi, suci, imam. Suci itu artinya disitulah wilayah kemutlakan. Disebut mutlak karena ada relatif, disebut relatif karena ada mutlak. Jadi tidak mungkin disebut mutlak semuanya. Sebab buat apa disebut mutlak kalau tidak ada relatif? Jadi relatif dan mutlak itu seperti atas dan bawah, saling terkait. Dengan ini kita tahu mengapa perlu ada nabi, mengapa perlu ada manusia suci. Disitulah batas kemutlakan. Mengapa ada pengikut, ada yang disebut diikuti. Itu supaya sadar semua, Anda semuanya berada dalam ruang relativitas. Jangan ngotot. Tidak belajar, tahu relatif tidak, mutlak tidak punya bekal, ngotot lagi. Itu yang paling parah. Nah, ini juga dialami oleh orang yang dalam sebuah mazhab. Kadang dia menganggap mazhab yang dianut itu semutlak yang dia suka, karena dia sadar bahwa ini kebenaran. Dia tidak sadar bahwa Anda walaupun sudah merasa mazhab yang benar, tetap relatif, tidak akan naik pangkat menjadi imam. Karena buat apa imam dibatasi? Berarti terbuka kesempatan untuk kandidat-kandidat imam. Tetap saja kita tidak akan pernah menjadi imam. Disitulah bedanya antara Syi'atu Ahlul Bait dengan Ahlul Bait. Bedanya antara pengikut dan imam. Nah, sesama relatif harus tunduk pada sebuah acuan yang jujur, juri yang adil. Apa? Akal sehat, bukan teks. Sebab kalau dibalik, teks mengikuti akal, bagaimana kita tahu bahwa teks ini kita terima sebagai teks? Tidak akan tahu. Jadi, nah, tapi orang bertanya-tanya, kalau sudah akal yang jadi ukuran, buat apa teks? Buat apa agama? Kan sudah ada akal. Itu juga kadang-kadang dilontarkan oleh orang. Bagaimana cara apa namanya itu? Jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu bahwa agama itu mengajari, kalau akal itu mengajari apa dan mengapa. Kalau agama mengajari how, bagaimana. Bahwa kezaliman itu buruk, kita nggak perlu belajar agama, nggak perlu ada kiai yang ngomong itu. Bahkan sebagian ceramah-ceramah khutbah-khutbah itu sebenarnya aja pengulangan. Saking sering diulangi orang ngantuk. Nah, kalau khutbah Jumat kan begitu imamnya berdiri seperti kena obat langsung nanti. Kadang mengulangi sesuatu yang sudah sebetulnya sama-sama tahu gitu. Akal sehat, nggak perlu agama tertentu. Di agama apapun pasti baik buruk itu dipahami oleh orang. Orang mencari kesempurnaan, mencari kebenaran karena sudah tahu akal sehat. Akal sehat kan fitrah, dimiliki oleh setiap orang. Lalu agama fungsinya apa? Agama bukan untuk mengenalkan benar dan salah, baik dan buruk. Agama mengajarkan cara menjadi baik.
cara menjadi buruk itu akal tidak bisa menentukan. Tapi bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini sempurna, ini kurang, ini jernih, ini kotor, akal sudah punya. Justru itu, dengan itu kita menerima, oh agama adalah sesuatu yang baik, baru diterima. Agama adalah sesuatu yang benar, baru diterima. Nah, kalau kita tidak punya dasar untuk tahu benar dan salah, baik dan buruk, ketika kita milih agama apa? Untung-untungan. Nggak tahu tentang benar dan salah. Dia akan tahu baik dan buruk dari agama. Ketika kamu menerima agama ini, dasarnya apa? Kan belum tahu benar dan salah. Bahwa agama ini benar, dari mana? Jadi itu problemnya. Kita sudah tahu benar dan salah, baik dan buruk. Dan atas dasar itu kita milih menentukan suatu pemahaman kita tentang agama. Yang kita sebut agama itu artinya tetap persepsi ya. Bukan agama wahyu kan. Wahyu tetap pada nabi, pada orang-orang suci. Itu kira-kira. Ya, mungkin ada baiknya dalam kesempatan ini antum jelaskan lebih jauh sedikit tentang urgensi logika dan nalar di dalam beragama. Nalar tadi itu, jadi kita ini berakal dulu lah sebelum beragama. Jadi kalau kita berakal dengan agama, jadinya intoleran. Tapi kalau kita beragama dengan nalar, maka kita akan toleran. Toleran itu apa? Toleran itu artinya, oh iya, saya persepsi, saya ini bukan nabi. Sebetulnya intinya, saya bukan nabi, saya bukan imam, saya bukan Tuhan. Setiap orang yang sadar bahwa dia tidak bisa memaksakan, tidak bisa persepsinya dijadikan sebagai dasar bagi orang lain, so dengan itu dia memaksa. Dia bisa memaksa orang lain kalau orang itu terikat dengan dia. Negara bisa maksa. Kamu bagian dari warga negara, kamu mau hidup di sini, kamu melanggar undang-undang yang sudah menjadi dasar kesepakatan, bisa dipaksa. Tapi kalau tidak ada relasi, apalagi belum tentu benar, tidak bisa memaksakan orang. Kita harus mempertahankan apa yang kita yakini, mau agama, pendapat, gaya hidup terserah, tapi kita harus mempertanggungjawabkannya. Sekaligus kita juga harus mempertahankan hak orang lain untuk berbeda dengan kita. Bayangin kalau kita tidak siap menerima orang berbeda dengan kita, kawin pun tidak bisa. Kawin itu kan dengan manusia yang berbeda dengan kita, tidak ada janjian lahirnya kok, beda karakter, beda watak. Tanpa toleransi rumah tangga tidak bisa dibangun, bisnis tidak bisa dibangun. Jadi dalam segala hal, bukan hanya soal agama. Ketika orang menganggap dirinya itu sama dengan orang lain harus sama, tidak ada yang sama manusia. Harus menerima perbedaan. Kalau ada orang menolak perbedaan, jangan-jangan dia Tuhan. Karena yang tidak punya perbedaan itu Tuhan. Yang tidak punya pasangan hanya Tuhan. Jadi sebenarnya ini selain dia mengklaim dirinya sebagai nabi, dia juga diam-diam adalah kandidat Tuhan tandingan, Tuhan swasta. Ya. Jadi dari keterangan antum kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang beragama dengan nalar dan logika dapat dijamin dia akan menjadi pribadi yang toleran. Tapi bila meliburkan akal dan logika, maka dia berpeluang besar untuk menjadi intoleran dan radikal. Bukan hanya intoleran, dia gagal sebagai manusia. Betul ya. Karena manusia itu dianggap manusia ketika menggunakan akalnya. Jadi dia walaupun berpakaian, berdasi, bergamis, dia sebetulnya tikus tapi pakai baju. Ya. Saya akan tarik ke pembahasan berikutnya, Ustaz. Dalam waktu yang pembahasan selain tema yang kita bahas atau? Enggak, ya, mungkin pengembangan daripada tema ini. Ya, mudah-mudahan pemirsa enggak jenuh. Enggak jenuh disapa juga. Enggak, pemirsa Al-Ghurba TV ini setia dengan kajian-kajian yang seperti ini insyaallah, Ustaz. Nah, pertanyaannya seperti ini. Sering dijadikan pembahasannya agama antara fakta dan harapan. Bagaimana antum menjabarkan? Wah, itu berarti kita ngobrol panjang lebar. Ya, singkat aja, Ustaz. Ya, tapi kalau ya intinya kalau kita bicara agama sebagai fakta, dan fakta ini maksudnya bukan fakta yang tadi ya,
Karena ada dua fakta. Iya, Fakta sebagai realitas yang abstrak, dan seringkali agama itu dihubungkan dengan perilaku penganut. Maksudnya itu kan. Betul ya. Jadi kalau agama dihubungkan dengan perilaku penganut, kita pesimis terhadap agama. Kenapa? Kita lihat orang beragama rata-rata tidak beres. Coba lihat di negara-negara lain yang tidak ada agamanya. Subuh tidak ada teriak-teriak, tidak ada suara adzan yang bertabrakan di udara, tapi mereka disiplin menjaga orang lain. Tidak perlu ada berebut, semua ngantri, semuanya semua berjalan rapi. Di negara-negara maju itu kan sedikit pengajiannya, itu bahkan tidak ada pengajian. Majelis taklim kan tidak sesemarak di sini. Tapi penghargaan terhadap hak asasi, tidak ada orang usil atas nama amar ma'ruf, begitu dihormati manusia itu. Tapi coba lihat perilaku orang beragama. Mau kawin aja nutupi jalan orang, mau senang-senang padahal orang disuruh repot. Mau buat majelis taklim, mau berdoa, nutupi jalan, mengambil hak orang lain. Tuhan harus dipanggil-panggil, dianggap tuli. Itu kan menunjukkan bahwa agama ini merepotkan. Belum lagi perilaku orang-orang yang memang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, yang kita sendiri sering repot lah kita lihat. Kepingin gimana orang beragama, silahkan. Anda mau beragama apapun silahkan, dengan cara apapun, seaneh apapun, tapi jangan maksa orang lagi. Karena agama yang Anda pahami berbeda. Sini persepsi. Ya, ya. Jadi kalau kita melihat agama dari perilaku para penganutnya, kayaknya Anda beragama lebih bagus. Mohon maaf ya, ini mungkin agak keluar dari atmosfer di Al-Qurba, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau kita ukur agama dari perilaku agama, sebaiknya mulai detik ini kita tinggalkan agama ini. Saya berusaha untuk ngajak Anda untuk menjadi misionaris anti agama. Siapa tahu Ustaz tidak tertarik. Ya, ya. Nah, tapi oke, lanjut dulu Ustaz. Kalau agama tidak dilihat dari perilaku masyarakatnya, tidak dilihat dari rangkaian kronologi sejarahnya. Kalau lihat info-info sejarah kan agak nakutin agama. Perang, darah, ribut, ketulasan, konflik, jenuh. Ya kan? Seperti penyanyi-penyanyi yang sering kita dengar, orang-orang seperti John Lennon, Michael Jackson, Queen, atau Metallica, atau penyair-penyair, atau filosof-filosof yang sudah lebih percaya kepada absurditas. Itu semua mencerminkan bahwa mereka jenuh terhadap perilaku klaim agama. Bukan agamanya ya, perilaku orang-orang yang beragama. Iya, tadi kan kita kasih. Jadi agama itu lebih banyak dibicarakan daripada diamalkan. Tuhan lebih banyak diteriakkan daripada disembah. Kan itu faktanya. Yang lebih religius itu masjidnya, yang lebih kelihatan berwibawa itu pakaiannya, tapi perilakunya tidak. Justru makin beragama makin culas. Ya, agama lebih banyak diomongkan. Kalau lihat begitu, apa yang menarik dari agama? Belum lagi melihat info-info sejarah agama, yang perang, perluasan daerah, aneksasi dianggap perluasan agama atas nama agama. Ya kan begitu. Orang dipaksa, gereja dipaksa diubah menjadi masjid dan sebagainya. Dan karena itu orang jenuh lihat agama. Tapi kalau agama dibangun dari akal budi, berangkat dari ketuhanan, apanya orang keburu beragama tidak bertuhan. Dia belum mengidentifikasi siapa Tuhannya, keburu beragama karena keterlanjuran. Akhirnya agama menjadi bagian dari egonya. Sudah kadung kata orang, ini sudah bagian dari hidupku. Kalau aku bergeser, aku dilihat orang. Aku sudah terlanjur kelihatannya berharap dengan ini. Dan itu akhirnya sudah bukan agama, tapi ya, bahkan beragama pun tidak tulus ini ya. Dia karena ego akhirnya. Katanya kalau orang benar-benar beragama itu pasti jadi baik. Katanya begitu. Katanya kalau orang beragama pasti baik. Tapi makin beragama makin culas. Kita kan direpotkan oleh orang-orang beragama daripada orang-orang yang seagama. Banyak orang terganggu dari teman-teman seagama daripada orang yang tidak seagama. Kita lebih aman dengan orang yang tak seagama kadang, daripada orang yang seagama yang berusaha untuk memaksakan
Nah ini orang-orang yang sudah merasa mendapatkan kartu platinum surga. Orang-orang yang sudah mengkafling surga dan menganggap orang lain itu, sampai saya khawatir surga itu jumlahnya sedikit sekali, sepi, tidak enak, tidak menarik surga, karena lainnya masuk neraka. Jadi hanya dia dan anak teman-temannya dan gerombolannya saja di surga, sehingga hanya kurang semarak surga. Itu karena agama dilihat dari perilaku dan dari info-info yang irasional. Tapi kalau dengan akal, kita akan memahami bahwa perilaku ini adalah bagian dari deviasi dari kehendak kuasa yang selalu tujuannya mengalihkan agama dari jalurnya. Kenapa? Agama melibas semua kehendak-kehendak kuasa. Agama menghancurkan ikon-ikon kezaliman. Dan orang-orang dalam sejarah itu adalah orang-orang terjadilah kezaliman. Kalau kita lihat nabi-nabi itu kenapa ditentang oleh para tiran-tiran, padahal cuma mengajak bertauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, cuma ngajak kamu jangan menyembah berhala, tapi diperangi secara gigih. Iya, sampai Nabi itu berhijrah. Dia tidak minta silakan kasih uang saya karena saya seorang habib apa. Dia cuma ngajak jangan menyembah berhala. Kan ajakan yang simpel. Tapi dipahami bahwa kalau berhala diciptakan, memang mereka tahu berhala ini batu, tapi ini Tuhan itu. Dengan begitu atas nama Tuhan mereka kuasai. Ya. Dan karena itu para nabi dianggap anti Tuhan. Nah, Ibrahim itu sesat. Jadi sebelum orang-orang keluar fatwa sesat, Nabi Ibrahim itu sudah disesatkan, anti Tuhan, ateis, dan lain sebagainya. Nabi juga begitu, ingin mengalihkan masyarakat dari keyakinan leluhur. Ternyata tujuannya mempertahankan dominasi. Makanya dilawan. Oh, ini ingin membuat orang sama ini, semua sama rata. Sehingga ketika ketemu Nabi, orang seperti Buddha dan lain sebagainya merasa berada dalam posisi yang sama. Salman yang ngomongnya pelat-pelat itu sama orang yang fasih-fasih berbahasa Arab itu sama, tidak ada bedanya. Bilal juga sama. Jadi agama ini justru diterima orang karena prinsip kesetaraan, dan karena itu orang mau. Tapi dalam sejarahnya selalu saja penguasa ini yang mengendalikan masyarakat. Nabi dilawan, dan semua usaha-usaha untuk menegakkan keadilan kesetaraan selalu dilawan terus menerus. Jadi tandanya orang menolak agama ketika dia mulai menawar kesetaraan, menawar keadilan. Itu berarti jelaslah tidak punya tujuan pengabdian. Dia justru ingin mengekalkan hegemoni atas nama apapun, atas nama agama bahkan. Duh, kita tahu seperti Namrud atas nama Tuhan, dia kan dihukum bakar Nabi Ibrahim karena menyesatkan orang. Padahal dengan menyembah berhala berarti mereka tunduk, dan dia adalah representasi dari Tuhan itu yang punya kuasa atas nama agama. Jadi sebenarnya dagangan agama Tuhan ini modus lama, bukan hal baru. Dan Nabi itu dilawan oleh agama, dilawan atas nama Tuhan. Imam Ali dan sebagainya sesat, menyesatkan. Istilah sesat menyesatkan sering dipakai oleh orang. Itu modus lama itu. Pembunuhan karakter, penghancuran, itu semua dilakukan. Nah faktanya ini dialami oleh para nabi dan para imam. Dan karena itu akhirnya perilaku yang tercipta tidak mencerminkan ajaran itu. Dan ajaran itu dihancurkan atau dicampur antara yang benar dan yang salah. Tidak semuanya buruk, tidak semuanya palsu. Jadi kepalsuan yang bisa diterima orang ketika dicampur dengan kebenaran. Kalau palsu total pasti ditolak. Jadi memang campur-campur supaya tidak mungkin ini bohong, bukti ada yang benar, di sana ada yang benar, di sini campur lagi. Jadi post truth itu sebetulnya juga lama. Hoax ini bukan sejak ada media sosial, mulai dulu juga cukup lama. Atas dasar itu kita paham ada yang tidak beres ini. Ini bagian dari upaya untuk mengalihkan kebenaran, keadilan
yang dihegemoni, dikuasai oleh tiran-tiran sepanjang masa. Kalau Nabi Musa menghadapi Firaun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, kalau Nabi Muhammad menghadapi Namrud, Firaun dan sebagainya dalam bentuk klan, ketua-ketua klan yang masing-masing punya rasa Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi semua itu terakumulasi pada zaman Nabi. Ditambah orang-orang yang masuk Islam karena menganggap ini bukan masuk Islam karena kebenaran, karena takluk, jadi menyerah. Dan mereka menganggap Muhammad ini juga cari kekuasaan. Jadi mindsetnya juga begitu, dia untuk keluarganya. Makanya diciptakanlah mindset bahwa Muhammad itu hanya punya kecenderungan nepotisme dan sebagainya. Ketika yang maksum itu dijual murah, akhirnya jelas yang mana yang punya kemaksuman, punya otoritas sakral dengan yang pasaran. Itu tujuannya adalah menghilangkan sakralitas, desakralisasi. Tapi orang-orang yang mendapatkan itu justru menikmati karena ujung-ujungnya adalah kekuasaan, oligarki. Tidak hanya pada zaman sekarang, oleh dulu juga ada. Jadi kehendak kuasa itu adalah sumber dari segalanya. Itulah lawan dari kepatuhan. Ya. Tidak tahu ini Pak seperti ceramah. Iya, enggak. Mungkin kita tidak mungkin berbicara lebih dari 2 jam, tapi saya masih menyisakan 1-2 pertanyaan sebelum nanti antum sampaikan closing statement ya. Iya. Jadi walaupun tadi itu sebetulnya itu obrolan lain gitu. Iya. Jadi dari yang antum sampaikan tadi akhirnya tercipta pemahaman seperti ini. Sepertinya agama itu ada yang sudah kadung terjadi dan yang belum kita nikmati agama yang semestinya. Coba antum berikan penjelasan. Yang terjadi itu adalah produk dari para sejarawan yang merupakan kroni-kroni para penguasa sepanjang zaman. Faktanya Israel berhadapan dengan kekuasaan lawan Tuhan, kekuasaan yang mengatasnamakan dirinya Tuhan. Ini yang dilawan. Dan ini yang sampai kepada kita, itu pun masih ada yang tersisa karena memang modusnya tidak semuanya diganti, itu terlalu kurang menarik gitu. Memang dicampur-campur sedikit seperti tempe sama jagung itu supaya tidak kelihatan. Atau kalau kopi-kopi yang di pinggir-pinggir jalan itu ya campur sama beras atau apa, jadi niatnya minum kopi tapi malah minum nasi. Jadi memang gitu modelnya. Makanya kita temukan riwayat-riwayat itu nanti dicampur dengan yang lain-lain. Kita tidak punya kemampuan untuk memilah-milah hadisnya zaman berapa, belum lagi sejarah pengumpulan hadis itu kan agak problematik gitu, ya kan? Pengumpulan Al-Quran sendiri, pembukuannya pokoknya agak rumit lah. Jadi memang kalau kita menganut agama itu kan akal sehat yang mengantarkan kita kepada harapan. Mestinya tidak begini. Dan karena keyakinan kita bahwa Tuhan ini maha kuasa, maha bijaksana, maha memenuhi janji, maha adil, pasti happy ending. Tuhan punya caranya sendiri. Pasti kebenaran pada akhirnya akan tampak. Dan ini semua rekayasa dan konspirasi para tiran sepanjang sejarah akan dibalikkan. Kalau enggak, buat apa kita mengenal agama ini? Pada akhirnya kita mengenal agama ini karena harapan. Jadi harapannya pasti happy ending. Ya, kalau memang ada Tuhan, kita kan sudah memastikan ada Tuhan maha kuasa, maha pasti. Ya, artinya. Nanti kalau namanya yakini gugur bukan lagi pada agamanya. Artinya konsep ketuhanannya juga bubar gitu. Baik, artinya dengan nalar kita dan logika kita serta pemahaman kita tentang teologi yang bersifat rasional, kita sampai pada sebuah kesimpulan dan juga harapan bahwa semua ini akan berakhir dengan tegaknya keadilan. Dan dengan akal sehat itu kita bisa melihat bahwa bukan ini. Karena idealitas itu diciptakan oleh akal sehat. Antara yang nampak dengan yang mestinya terjadi. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru dengan alasan itu kita melihat orang yang tidak beragama tapi perilaku baik, itu yang semestinya terjadi. Yang kurang pada mereka iman, yang kurang pada mereka amal. Ada kekurangan pada dua sisi. Suatu saat akan digabungkan. Mereka punya kelebihan dalam amal,
ini punya kelebihan dalam iman. Iman dan amal digabungkan akan tercipta sebuah masyarakat. Baru agama bisa menciptakan masyarakat. Kalau enggak, agama menciptakan malapetaka. Justru menjadi problem masyarakat. Oke, dari pembahasan kita yang panjang lebar, intinya pertemuan ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa agar orang-orang itu sampai pada pemahaman yang seperti ini, bahwa bedakan, sadarlah bahwa agama yang kamu yakini dan yang kita yakini ini, bagaimanapun juga kita berusaha untuk memahaminya, tetap bersatu sebagai persepsi, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang disampaikan wahyu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita memahami status agama yang kita pahami ini, maka tidak mungkin kita akan bersikap radikal atau intoleran atau memaksakan kehendak. Pasti kita akan menjadi pribadi yang toleran ketika kita memahami bahwa agama yang kita pahami adalah masih sebatas persepsi. Sebenarnya itu yang hendak kita sampaikan lewat ulasan-ulasan yang dan karena persepsi, antar sama persepsi bukan berarti tidak ada upaya untuk saling menguat, tarik menarik. Kita boleh saling memasarkan persepsinya, boleh. Tapi ukurannya bukan persepsi, ukurannya adalah sesuatu yang lebih supreme daripada persepsi. Apa? Akal sehat. Logika itu bukan berdasarkan pemahaman setiap orang. Ada pakemnya, ada parameternya, dan karena itu ilmu pengetahuan orang bisa menerima 2 dikali 2 sama dengan 4. Mau mazhab apapun, mau agama apapun akan sama. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang kita bisa sepakat. Kalau udah bubar ini hukum negara semua. Oke, kita harus mengakhirinya dengan sebuah closing statement bahwa saya ingatkan kembali bahwa tema kita adalah agama antara persepsi dan realita. Setelah apa yang kita bahas, saya minta Ustadz Habib Dr. Muhsin Labib untuk memberikan closing statement seputar agama antara persepsi dan realita, agar menjadi pesan kepada para pemirsa Al-Qurba TV. Ya, apapun keyakinan kita, agama, mazhab, persepsi apapun, itu adalah hasil pikiran kita. Silakan mempertahankan keyakinan Anda berupa agama. Silakan mempertahankan keyakinan Anda berupa mazhab atau pandangan apapun. Tapi sadari bahwa itu bukan wahyu. Kalaupun Anda harus mempertahankan dan mengajak orang lain untuk mengikuti keyakinan Anda tentang agama, mazhab, ukurannya bukan keyakinan itu sendiri, tapi sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain. Yang karena itu kita bersepakat. Apa? Akal sehat. Akal sehat adalah alat. Aturan pakainya adalah logika. Kalau ada orang menolak akal sehat dan logika, berarti dia ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manusia. Kalau agama ini dipahami tidak dengan akal, berarti agama memang khusus didakwakan untuk orang-orang yang tidak berakal, bukan untuk kita. Kalau kita berakal, berarti memang kita tidak bisa menganut agama tanpa akal. Lebih baik kita tidak beragama daripada kita tidak berakal. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Ustadz Muhsin Labib telah menjadi tamu operasi kita pada malam hari ini. Pemirsa Al-Qurba, kurang nyantai tapi ya. Ya beginilah, antara santai dan serius, agak tegang-tegang sedikit, karena kan jam terbang kita belum terlalu panjang ya. Jadi harus dimaklumi seperti inilah adanya. Saya juga menjadi agak tegang, padahal pengennya nyantai. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah di obras yang berikutnya kita akan lebih santai. Pemirsa Al-Qurba TV, terima kasih ya telah setia mendengarkan obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa memberikan masukan, pencerahan, dan kalau seandainya itu yang terjadi, maka kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh kasih kalimat lagi? Boleh, silakan. Ini televisi ini tidak untuk mencari uang, malah tekor, ngeluarin duit, dan yang disampaikan bukan sekedar tausiah, cara berwudu, cara beristinja,
semuanya bisa diketahui. Tapi apa yang disampaikan adalah sesuatu yang spesial, meskipun bukan artis, bukan seleb, tapi boleh diuji. Apa yang disampaikan, didiskusikan, bukan sekedar ngobrol biasa, tapi sesuatu yang penting. Karena itu jangan lupa like, share, and subscribe Al-Qurba TV. Ya, padahal itu yang mau saya sampaikan, tapi kita merasa terhormat dan berbahagia karena yang menyampaikan adalah bintang tamunya ini ya. Oke, kalau pesan santainya. Ya. Di akhir minimal. Ya, luar biasa. Kalau begitu saya harus tutup obras kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada obras-obras yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.